Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadhiratul Ulfa, NPM 17 10 10 30 25. Di sini saya akan mempresentasikan artikel manajemen lintas budaya saya dengan judul Penerapan Budaya Kerja Jepang, yaitu Kaizen di Indonesia dengan Studi Literatur. Selamat menikmati. Latar belakang. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan menempatkan budaya perusahaan atau budaya kerja yang baik. Budaya perusahaan bisa menjadi pedoman atau tuntunan bagi karyawan dalam bekerja sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Salah satu budaya kerja yang paling sering diterapkan oleh perusahaan adalah budaya Kaizen. Kaizen merupakan salah satu filosofi Jepang yang berarti suatu perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Kaizen menjadi prinsip yang paling penting untuk diaplikasikan dalam suatu perusahaan karena dapat membentuk karakter yang kuat dan berdampak baik dalam jangka panjang. Penerapan Kaizen tidak terlepas dari usaha dan kerjasama antara semua level karyawan, baik dari lini atas sampai lini bawah. Kaizen membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan, meningkatkan output tahunan, mengurangi persediaan dengan penggunaan sistem Kanban, dan beberapa penghematan yang tidak harus berinvestasi dengan biaya besar. Kajian teori budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya sebagai bentuk jamak dari kata dasar budi yang artinya akal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan akal pikiran. Kata budaya merupakan perkembangan dari budidaya, nilai-nilai, dan sikap mental. Hartanto dikutip dalam Susanto dan Aisyah tahun 2010 mendefinisikan budaya kerja adalah suatu sistem makna yang terkait dengan kerja. Rastogi suatu nilai-nilai budaya kerja yang mampu mengarahkan bagi mereka boleh bekerja secara bermutu dan produktif. Kaizen berasal dari bahasa Jepang yang terbentuk dari dua suku kata yaitu kai yang berarti perubahan dan zen yang berarti perubahan ke arah yang lebih baik atau perbaikan yang berkesinambungan. Kaizen bukanlah konsep baru. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950 dan pada awal tahun 1960 oleh W.E. Deming dan J.M. Juran. Metode penelitian. Menggunakan metode studi literatur. Studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian sesuai dengan topik yang akan diteliti. Menurut Z tahun 2008, peneliti menggunakan artikel penelitian mengenai budaya Kaizen sebanyak 10 artikel nasional dengan akreditasi 10 tahun terakhir. Hasil dan pembahasan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Tridasi dan kawan-kawan tahun 2019 memperoleh hasil bahwa penerapan budaya Kaizen pada perusahaan manufaktur telah diterapkan dengan sangat baik dan para karyawan beradaptasi dengan baik terhadap lingkungannya. Kaizen banyak membantu pekerjaan dalam perusahaan tersebut, sehingga pekerjaan lebih mudah dilakukan dan lebih aman, serta dapat mengurangi pemborosan baik dalam hal waktu maupun material. Penelitian Viana tahun 2018 dalam menerapkan budaya Kaizen, perusahaan membuat pendidikan dan pelatihan Kaizen yang terdiri dari konsep 5S, Teiyan Hinsitsu Kanri, Jinsuken yang bertujuan untuk mengimplementasikan Kaizen secara langsung, sehingga karyawan memiliki kesadaran untuk melakukan Kaizen dimanapun dan kapanpun. Pada penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain, mengemukakan bahwa setelah Kaizen dilakukan, maka dampaknya adalah pada penghematan biaya operasional logistik sebesar 160 juta per tahun yang diperoleh dari hasil perhitungan dari tim logistik. Penelitian Alfiandi, Nilawati, dan Pamungkas dan Rosali mengindikasikan bahwa budaya Kaizen berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
Pada penelitian Handayani dan Sukarti mengemukakan bahwa secara simultan variabel budaya Kaizen dan Horenzo yang diterapkan mempengaruhi produktivitas kerja pada Departemen Produksi di Industri Alat Musik di Cikarang. Ditinjau dari hubungan parsial, maka budaya Kaizen yang diterapkan mempengaruhi produktivitas kerja pada Departemen Produksi di PT Yamaha Musik Indonesia Manufaktur Asia Cikarang. Penerapan budaya Kaizen ini meningkatkan laju produktivitas dan peningkatan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lini perusahaan. Pada tahun 2014, Kaizen Activity diperkenalkan sebagai budaya perusahaan secara utuh. Penerapan Kaizen Activity ini bisa mendorong aspirasi karyawan dalam meningkatkan kinerjanya dan kontribusinya terhadap perbaikan perusahaan. Dikemukakan oleh Putra dan kawan-kawan tahun 2018. Dalam penelitian Jimantoro tahun 2016, dikemukakan bahwa PT IMSI menerapkan konsep Kaizen yang pertama, yaitu PDCA atau Plan, Do, Check, Acting, yang sudah sangat baik dilakukan oleh manajer PT IMSI dari awal perusahaan berdiri sampai sekarang. Dan termasuk ke dalam segmen manajemen karena dibuat dan diatur oleh pimpinan serta perusahaan yang telah menerapkan standarisasi Kaizen dengan baik. Selanjutnya mengenai hambatan dan tantangan. Menurut Jimantoro tahun 2016 berdasarkan wawancara dengan ketiga narasumber, untuk penerapan konsep PDCA, kendala atau tantangan yang ada yang dihadapi perusahaan adalah tidak tercapainya target penjualan 100%. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah daya beli masyarakat yang fluktuatif atau bisa berubah-ubah setiap tahunnya. Selanjutnya, untuk penerapan konsep 5S dalam perusahaan, ketiga narasumber tersebut mengatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan Kaizen berasal dari karyawan itu sendiri. Mereka tidak menjalankan konsep 5S ini secara berkelanjutan. Para karyawan terkadang lupa dalam menjalankan konsep 5S dan harus terus-menerus diingatkan oleh atasannya. Selanjutnya kesimpulan. Banyak perusahaan di Indonesia yang menerapkan budaya kerja Kaizen ini di dalamnya. Hal ini penting dilakukan karena dapat membentuk karakter yang kuat dan berdampak baik dengan jangka panjang. Menerapkan budaya Kaizen bisa menjadi dasar perusahaan dalam memenangkan persaingan bisnisnya dengan perusahaan lainnya. Kaizen banyak membantu pekerjaan dalam perusahaan tersebut, sehingga pekerjaan tersebut lebih mudah dilakukan serta dapat menunjang kinerja dan produktivitas karyawan itu sendiri. Namun, sebaik apapun budaya tersebut, masih terdapat berbagai kendala atau tantangan dalam penerapannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menonton video saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.